Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kembali lagi dengan kami dalam channel Taufikur Rahmi Official di YouTube channel, itu YouTube yang kece dan YouTube yang memang nama pribadi namun sering expose tentang amaliyah santri-santri An-Nahla dan kehidupan An-Nahla. Kenapa? Karena kami ataupun saya khususnya adalah penggagas An-Nahla. Malam ini kembali dalam dialog santai. Kalau kita singkat apa? Jadi apa? Disai. Dialog santai, baik ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya bersama Kamaluddin, Leting Aisyah. Iya. Leting Aisyah. Kamaluddin, Leting Aisyah yang sudah berada di Sudan. Sudan itu tahu di mana katanya? Afrika Selatan. Sampai simpang Cunda belok kanan. Itu Sudan. Dalam persepsi siapa? Dalam persepsi Ustadz Taufik. Kenapa? Karena belum pernah pergi. Sudah. Malam ini tidak kalah juga hadir beberapa bukan santriwati, muallimah. Muallimah itu perempuan. Fi Ma'hadin Nahla. Itu pendidik-pendidik perempuan di Ma'had Nahla. Yang dulunya juga merupakan santri At-Tullabah. Fi Ma'hadin Nahla. Ada Aisyah. Apa kabar Aisyah? Alhamdulillah. Baik. Tapi kata Umi tadi, Umi Asmidah tadi nggak boleh pakai laki lagi. Abi. Tapi nggak apa-apa. Kayak mana enaknya ya? Iya. Abi Kanisa. Ya. Aisyah. Madi, kayak mana kabarnya? Alhamdulillah baik Abi. Udah semester 7 berapa? nih, ini semester 7. 7. Habis 7, 8. Depan. Habis 8 nih nikah. Nikah. Isfina ini Bi khairaki. kaifa halukunna? Bi khair alhamdulillah. Khair alhamdulillah. Wa anta fil jami'ah tadbirul lughah. في جامعة IAIN في فصل أو ما معنى في اللغة di universitas di kampus di jurusan bahasa Arab. Di Mamna'il Arabiyah. Aisyah juga di Kismi. elektro ولكن وأنت تستطيع أن يتكلم باللغة قليلا فقليلا إن شاء الله. كما قال آبح في الساعات الماضية, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita bersama penggagas An-Nahla dulunya, ingin An-Nahla ini mewujudkan seseorang insan di inspektorat kerjanya tapi mengerti agama, seorang dokter saat suntik obat ke dalam tubuh pasien, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak gitu. Artinya kalau ada yang mengambil jurusan seperti Mardi dan Isfi itu sudah memang relevansi, korelasi. Yang akan diwujudkan dalam dunia nyata ini seperti Aisyah di elektro tapi mengerti agama. Insya Allah nanti saat kerja, kalau kerja kemana targetnya? PLN Narab aki. PLN Arab. Ke Batam mungkin. Enggak, maksudnya kalau elektro tuh peluangnya di PLN. PLN termasuk ya? Termasuk. PLN dia Nanti lah. nggak? Kata abang kemarin tuh. Enggak, kalau udah kerja di PLN mengerti bahasa Itfa'ul Misbah. Jadi artinya arah yang menuju ke kiri itu akan minim karena mengerti agama. Ya, saya? Amin. Malam ini jangan terlalu canggung. Kita dialog santai. Kenapa? Yang pertama supaya An-Nahla ini dikenal oleh pemirsa setia Taufikur Rahmi Official ya. Bukan untuk membanggakan diri, yang pertama kita untuk memotivasi orang yang lain untuk pergi lebih khusus ke Ma'had An-Nahla atau ke ma'had-ma'had yang lain, artinya boarding school yang mengajarkan ilmu agama.
Malam ini hadir Aisyah yang sering dipanggil Aisyah. Ini Aisyah. Nama lengkapnya? Syafia Aisyah Keumala. Keumala. Kemala ya? Ya, Kemala. Keumala. Oh, Kemala itu marga. Kakek. Nama kakek boleh. Kemala lebih identik dengan keacehan ya. Iya. Keacehan. Lahir di Jakarta. Ya, Lahir di Jakarta. Jauh. Asli Aceh ya? Asli Aceh. Asli Aceh. Ayah orang? Ayah orang Aceh. Orang Aceh di mananya? Sunudun. Oh bukan di Sunudun tuh kampung nggak seperti Nisam. Nisam kan kota ini. Oh. Ya. Iya. Mama orang? Mama orang Surabaya. Surabaya. Berarti campuran ya? Ya. Antara orang Aceh dan luar Aceh. Nah, Restoran. jadilah Aisyah seperti ayah. Ini lanjut Mardi Yanti. Nama lengkap Mardi Mardianti. apa artinya? Tahu artinya? Mardianti bisa jadi kayak keridoan gitu juga. Oh iya, Mardi ridho, yang diridhokan. Yanti itu menunjuki khas perempuan ya. Ada juga yang perempuan namanya Marda. Mardo ada. Seperti anaknya guru masyayikh kami itu anak ayah di Caterung, Mardatillah yang baru-baru ini melangsungkan pernikahannya dengan salah seorang asatiz. Dari BM. Dari BM Bandar Meriah. Bandar Meriah. Bandar Kalipah. Bandar Kelipah. Bandar Kalipah. Bandar Kalipah. Bukan bandar narkoba. Bandar Kalipah. Kalau Aisyah Bandar Sakti ya. Ya, Bandar Di Loksmawe beda lokasi. Bandar Meriah pecahan dari Takengon. Takingon. Artinya Annahla itu tidak hanya di kota Loksmawe. Iya. Ada orang-orang yang dari Bandar Kalipah, Bandar Kalipah Bandar Kelipah. yang secara analisa kita tidak mungkin datang ke sini, tapi kodrat kehendaknya Allah Ta'ala hadir Mardi ini dari dulunya santri dan sudah menjadi muallimah insyaallah. Wa nahnu nastaqim huna ila sa'ah la Kodiran. yang tidak kita tahu ya. Insyaallah. La nadri. La nadri. Anadri. La nadri ya. Ini agak susah sih Ki. Kalau kemarin kan ngomong sama orang yang di Arab. Hari ini ngomong sama orang yang spesialis Arab. Spesialis Arab sekaligus di ketiga-tiga ini para pemirsa merupakan muallimah khassah bil lughatil arabiyyah fi hadzal ma'had. Mardi yang terakhir muakhiran isfinaini. Ma mana isfinaini? Oh akhbir ilaihim ismi Isfina ini asalnya sih Aki Isfi gitu, bukanlah Isfi. Oh ya kan dengan ada dialek seperti ini Aisyah kita tahu. Dari kemarin Abi cari apa mana isfinaini. Jadi malam ini sudah terjawab maknanya isfinaini ya. Sembuhkanlah kami Sembuhkanlah aku. Satu marga nama Syafia, Ishfi, Ya, Syafia Yashfa. Iya, yang beda sedikit. Yang beda sendiri Mardi. Artinya kalau mereka nggak sembuh, artinya ya dah pasrah saja juga. Ada korelasi ya. Jadi kalau taufik itu mencari petunjuk, menjadi petunjuk. Memang sesuai dengan namanya. Udah. Isfina ini sama musawiyan Mardi fi Bandar Kalipah. Lah. Isfi di mana? Di mana? Mi Jungke Aki. Ke kecamatan Jungke. Abi. Jungke. Kalau di sini kan Jungka, kalau di sana Jungke. Enggak ada Jungke, berarti kalau Bandar Meriah Jungke. Kalau di Biren Jangka, kalau di Aceh Utara Jungka. Ada kampung yang ingin dibuat sama Payet, Jingki. Jingki itu sebuah benda dalam bahasa Aceh yang khas. Di sana ada juga namanya Jingki, tapi sebuah pabrik Aki. Kalau di sini Jingki itu ya untuk ituin tepung. Oh iya. Di rumah adat Aceh ada ya. Di museum. Iya. Dan Aisyah, ketiga-tiganya ini merupakan termasuk juga dalam alumni Annahla. Jadi mereka direkrut bukan karena ya saya pengen ngabdi iseng-iseng aja, enggak, karena berpotensi. Bukan mereka yang menjelaskan, saya menjelaskan karena mereka berpotensi sehingga mereka malam ini dan hari ini sampai detik ini berada di Ma'had Annahla, khusus mengasuh loghah dan juga di bidang yang lain. Kalau Mardi ada di
Ibadah. tahfizul Quran kam juz? Insya Allah hafalannya di Boleh kotor boleh, nggak kotor boleh, yang sudah disuci menyucikan juga boleh. hafalannya masih sampai insya Allah setoran hafalannya itu masih di surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, Masuk Al-Mu'minun surah itu juz 32. Juz 18. Masya Allah. Jadi Aisyah juga demikian, bisa di seni. Baru ini malah yang bulan berapa yang juara storytelling? Bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli juara storytelling Indonesia. se-Indonesia. Kok tahu se-Indonesia? Jadi kita tidak bangga, tapi itu untuk memotivasi orang lain. Se-Indonesia kawannya sendiri. Berarti Aisyah meraih peringkat kedua mewakili Politeknik Luxmawe se-Indonesia. Berikan tepuk tangan. Terdengar tepuk tangan penonton. Ini tidak kalah hanya Armaldi juga pernah sudah bisa meraih ilmu di An-Nahla dengan khutbah ataupun retorika sehingga bisa tampil di Festival nasional. Luar biasa. SP juga Iya. ya. Cuma diharapkan. Berarti kalian ikut arahnya Abi ya. Pendakwah kondang walaupun sekarang sudah agak terhenti sedikit guna memikirkan An-Nahla, jadwal mungkin nggak apa-apa, ini nggak usah dibahas di sini. Yang kita terima cuma jadwal khutbah Jumat. Yang selanjutnya mungkin perlu disampaikan dari Aisyah dulu ya. Kenapa bisa tertarik? Ini diantara bertiga yang paling awal masuk An-Nahla Aisyah walaupun Lebih tua. Senior. Tapi sempat satu kelas ya. Ada ngaji kitab. Ngaji kitab ya. Aisyah dulu kan wali kelas Abi. Ya. Saat tahun 2016 wali kelas Abi pertama ya di kelas 1. Jadi mengaji kitab pernah satu kelas. Udah. Aisyah dulu di Misbah Dayah yang lumayan baik juga ya. Di Luxmawe akhirnya tamat di Ustah di MSen ya. MSen. Lanjut ke Nahla. dulu Keman ya. Pertama Keman. Keman kita. Karena Belum ada pemberitahuan kalau misalkan sebenarnya Aisyah udah lewat Abi di Nahla. Jadi karena wanti-wanti kayaknya nggak lewat pas udah daftar masuk ke karena kalau saat itu masuk ke Nahla masih ada hubungan sekolahnya dengan SMA 2 ya, SMA 2. Terima kasih kepada SMA 2 yang sudah menampung santri-santri terbaik kami. Bahkan ada alumni dan An-Nahla pun memberikan kontribusi kepada SMA 2 dengan mengutus seorang perwakilan sampai ke nasional. Siapa? Ukti Meli Syafira yang sudah nikah. Jadi kemarin saat nikah beliau kalian patah hati ya? Insya Allah nggak patah hati, bukan sedih aja merasa kehilangan. merasa kehilangan nggak. Ada ingin rasanya mengikuti, ada waktunya. Kalau sekarang pengen nikah susah lah habis. Sudah, yang berarti karena belum tahu Aisyah lewat sehingga daftar Keman. Tapi seiring berjalan waktu bisa bergabung karena kita saat itu lagi proses izin sekolah, ya kan? Kenapa bisa memilih An-Nahla? Kemarin tuh memang keluar dari Misbah nggak ada tahfidnya. Keluar dari Nggak ada tahfidz tapi kelas, Ya. bukan kan program Khusus. bukan program umum, tapi program khusus. Jadi ya cari-cari nih pesantren mana yang ada tahfidz di sekitar Luxmawe. Ada dapat Sulaimaniyah yang katanya mau ke Turki itu, ada daftar juga. Jadi selagi nunggu pendaftaran itu kan nggak mungkin nganggur setahun Nabi. Iya. Cari pesantren lain. Ada di Muhammadiyah. Ada 3 instansi lah pokoknya. Dan salah satunya Nahla. Pas daftar di Nahla ini dikasih tahu sama kawan ada pesantren baru di Panggoy. Lihatlah masuk ke dalam. Pas masuk Banyak kali piala. Jadi para pemirsa, Aisyah ini sekarang sudah menjadi mu'allimah. Dia adalah sosok yang gemar untuk mengikuti audisi ya.
dalam berbagai, pernah juara 2 puisi, pernah juara pidato, pernah juara kaligrafi, pernah juara storytelling. Yang nggak ada fashion show ya. Tarian pernah? Nggak ada. Jadi nggak boleh. Jadi artinya itu yang membuat dia termotivasi. Bahkan sekarang pun penuh ini kan di atas lemari piala di perpus piala, di ruang Pak Alin piala, bahkan ada saat pindah kemana, ini pindah, Nala harus disampaikan, pindah kemana? Pindah ke DAC. Ke DAC, di samping Wisma Kota Karang, Jalan Panglatih, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Karena biar orang tidak bingung, dulunya kan pernah singgah kita di Bukit Rata. Insya Allah ini akan menetap di suatu tempat yang tidak kita sebut namanya dulu daerah supaya aman. Insya Allah sudah punya lahan sendiri, hibah dari seseorang ya. Seperti Anahla, Aisyah masuk ke Anahla karena tergiur dengan piala yang dihasilkan oleh Anahla. Dengar-dengar ini kepada Uti Mardi. Dengar-dengar Uti Mardi saat masuk dulu karena terngiang lantunan seorang santri di YouTube ya. Betul lebih. Dulu pas sebenarnya ceritanya kayak hampir sama kayak Aisyah. Sulaimaniyah juga. Pernah tamat di pesantren Modern Az-Zahra Biren Juli. Terima kasih kepada pesantren Az-Zahra yang sudah menitipkan 2 insan ini kepada kami sehingga terbantu kami ya. Tamat di sana? Tamat sana dulu pernah ada rasa ingin ini pas ditanya sama Ustadz, Hardi cita-citanya apa? Saya ingin menghafal Quran 30 juz gitu kan. Nah, jadi pengen cari pesantren yang memang ada tahfiz gitu. Cuman pas itu jarang ada yang nerima yang tamat SMA. Jadi kami daftar di Sulaimaniyah, nggak lewat. Pas cari-cari di Aceh yang bareng daftarnya. Bareng. Aisyah lewat. Lewat. Orang ini nggak lewat. Kak Isfi lewat. Kami di tes pertama udah nggak lewat. Nggak apa-apa, belum rezeki. Karena ada juga yang dari Sulaimaniyah balik ke tempat kita, lanjut hafalan ya. Jadi terdengar dari lantunan santri di sini kayak Arif, Rizkin Ula, Fauzan Al-Jaza. Padahal ada lagi sebelum pembukaan YouTube mereka itu suara Khalidu bil Quran. Iya, itu betul Abi, itu terinspirasi banget. Suara itu Suara bagus. itu juga bagus itu. Tahu siapa yang nyanyinya? Abi. Jadi suara duanya Ustaz Hafid Al-Mansuri ya. Tapi YouTube itu sayang sudah diblokir, mungkin ada beberapa penyebab sehingga hilang. Sekarang sudah ada YouTube Taufikur Rahmi Official, itu YouTube Anahla juga. Kenapa dipakai nama? Karena belum bisa dibalik ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, demi bangkitnya. Saat pertama datang berdua sama Isfi, kalau tidak salah saat itu diantarkan sama ya. Iya betul lebih. Ini Aisyah di ruang kantor Al Kasimi depan. Mereka pakai alma mater, pakai kacamata, masih pakai celana training enggak? Bukan pakai ro apa ya? Roli ya, bukan ya? Pakai ro. Ya pokoknya pakai alma mater kalian. Alma mater dari Az-Zahra. Nah, dia kayak ingat saat daftar itu ya. Habis itu kalian masuk orang ini, Aisyah kan masih sekolah saat itu. Orang ini langsung ngaji, ada Riza. Iya. Siapa yang dari Benar Mulia satu? Elisa. Nggak tahu di mana keberadaannya. Di Bandar dia. Tapi dulunya kami tuh bertiga dulu Abi, sama Sisila satu lagi. Priscilia. Kalau misalnya Kak Riza sama Elisa itu masuknya agak telat. Iya, artinya berarti satu letting ya kalian, ya kan? Ada akun Fadil di bawah, di atas? Sleting. Kalau beliau sleting. Sleting ya. Beliau kan dari Ar-Rodah. Ya. SP juga demikian ya. Iya. Berarti ini mereka berdua hampir sama. Iya, kisahnya sama. Udah? Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang sudah diberikan oleh Anahla yang menurut persepsi Aisyah ini ya karena inilah saya harus membantu Anahla. Udah, Aisyah dulu. Boleh. Banyak kali ya sampai nggak bisa disebutin dari makna kehidupan sebenarnya, kayak mana pertemanan itu sebenarnya, rasa sayang antar keluarga, bagaimana interaksi sebenarnya antara murid dan guru, itu Aisyah dapatin di Anahla ini. Iya.
semuanya kayak bermakna karena di sini mengajarnya tuh dari hati ke hati, walaupun kita nggak expert di bidang kayak gitu, tapi merinding dengarnya karena bukan rekayasa. karena gurunya, muallimnya tuh yang memang mengajarnya ikhlas, bukan karena mengharapkan imbalan, jadi ilmunya terserap begitu saja gitu. Ya, kita tidak pernah lupa kepada sosok guru kita yang sedang merantau, katakanlah, karena beliaulah ini kita menjadi orang-orang yang bermakna, kan. Aisyah pernah merasakan coba ingin keluar, habis itu punya minat masuk lagi, kan. Saat pertama Keman, habis itu kayak mana adat masuk ke Nahla, ke sekolah Nahla, habis itu ada kawan cuma 4 dalam lokal. Pertama belum 4 ya, cuma berdua dengan Amel. Berdua dengan Amel, coba bayangkan. Laki-lakinya sampai 20 lebih, mereka cuma berdua. Jadi rombol pertama. Akhirnya datang datang Husna dulu. Husna sudah duluan, tapi dia nggak mau sekolah. Akhirnya Abi yang bujuk supaya dia dapat, kan di anak itu belajar walaupun di sekolah metodenya hampir sama. Jadi akhirnya dia sekolah. Setelah sekolah masuk Ayun, dah jadi 4 serangkai. Sampai sekarang, bahkan di sini sampai sekarang ya. Amel spesialis bahasa Inggris, kan? Jurusannya jurusan bahasa Inggris. Jadi dan surah mengabdi. Karakter mereka ke bapaknya berbeda. Ada yang layaknya seorang mama, yaitu Husna mengayomi. Ada macam seorang guru, ada yang bisa dijadi kawan yang bocor, ada Aisyah, ada sosok yang tegas, ada Amel. Keempatnya nggak ada yang sing. satu letting dengan kameramen ya, Fayed Abizar ya. Dia sekarang baru kece, kalau dulu enggak. Dari segi pembelajaran metode Aisyah, walaupun ada sedikit kurang, tapi banyak ya yang lebih ya. Dulunya pernah berkeinginan untuk kuliah? Dulu memang mau kuliah ke ITB malah. ITB. Cuman belum mampu kayaknya, belum rezeki, ya udah di Poltek. Ya. Mungkin ini dari sisi kami pun juga, karena saat itu kita baru alumni pertama ya. Alumni pertama belum dapat undangan. Tapi sisi baiknya dari seorang Aisyah dan keluarganya tidak terlalu menuntut secara arogansi kepada kami. Memang mengerti pengertian itu sehingga menjadikan mereka pada titik yang mulia ya. Kenapa mau mengabdi di Nahla? Kalau misalkan ninggalin tempat mulia langsung pergi tanpa salam, kayak hampa aja gitu. Apa yang udah diberikan sama Nahla tuh masih banyak kali belum sanggup untuk bayar. Ya, tapi Mardi, kami nggak ada duit. Nahla ini belum punya duit yang seperti gaji orang yang di luar untuk diikramiahkan kepada kalian per bulan. Kami bukan mengharapkan itu, udah tinggal Masya Allah. Namanya mengabdi ya. Ya, insya Allah di sini kita dapatkan ilmu. Semoga lebih sehat dan akan kita buat sejarah-sejarah baru. Bahwa seperti ini loh pesantren yang diharapkan oleh kader-kader. Tidak ada senioritas, mengajar dengan hati, hidup layaknya keluarga. Jadi menghadapi semua masalah yang menimpa tanpa ada keluh kesah. Ya, kalau SP sendiri apa yang sudah diberikan oleh Nahla terhadap SP? Sama juga Aki, banyak gitu, nggak bisa kita bilang gitu Aki. Dari awalnya mungkin kita nggak tahu apa-apa gitu, masuk ke sini kita udah ada hafalan juga yang emang awalnya nggak ada niat buat menghafal Quran Aki. Selamat datang Pak Alim, Kepala SMP. Ya, ada hafal Quran yang dulu mungkin akhlaknya sama orang tua masih kayak mana gitu. Bahkan di Nahla juga ada yang sebagian yang guru-guru ataupun muallim yang dapat calon di sini ya kan. Itu sebuah kelebihan juga ya kan. Contoh seperti Ustazah Intan kan. Nikahnya karena di Nahla. Timeli, bahkan
Abi sendiri, ya. Setelah keliling Indonesia dari Aceh sampai ke Ambon, dapat istri, dia adalah murid sendiri, kan? Siapa tahu itu nanti akan diberikan oleh Nahla kepada seorang istri. Itu masih jauhan dari Nahla. Sudah. The next. Kalau Mardi sendiri nyaman di Nahla? Alhamdulillah nyaman banget Adi. Insya Allah. Bahkan terharu. Iya. Terharu jadi pingin nangis gitu kalau diceritain apa sih yang diberikan sama Nahla itu, jadi pingin nangis gitu karena banyak kali sih. Kita pernah operasi tapi karena Nahla tidak lekang dari Al-Quran, kan? Ya, kan? Tidak lekang dari Al-Quran, tahu bagaimana maknanya orang tua, mengenal bagaimana sosok guru karena yang dihasilkan pribadi saya yang menerapkan hal ini di Nahla, karena saya mungkin bukan kita salahkan guru-guru saya sebelumnya, ada dua instansi agama yang saya tempati, saya padukan dihadirkan di Nahla. Jadi sampai hari ini, dan menggali potensi secara otodidak, karena kita adalah orang yang tidak diam, bukan orang yang pasif, orang yang aktif, atau yang otodidak itu dihadirkan di Nahla, sehingga terwujudlah Aisyah, Mardi dan Isfi, ya. Siap untuk mendidik kader Nahla di kemudian hari? Siap. Semoga lahir Mardi nomor selanjutnya. Mardi kedua. Bahkan Uti Mardi ada adik di sini. Ada ya? adik, ada dua, satu Ya, udah tamat. udah tamat, ikut tes polisi, ya. Murid teladan, Rahmat Setia. Sekarang si Dek Fitri, SMA. Isfi, Adik Anda udah tamat. ada lama. Kalau yang di bawah-bawah ini banyak ya, yang dari Benar Meriah. Penggagas Nahla dari Benar Meriah, kalian lah. Ya. Kalau insya Allah ya, siapa nama dia? Gufaira. Gufaira. Nanti kalau udah besar kesini insya Allah. Siapa yang satu lagi yang laki? Sultan. Sultan. Insya Allah akan bergabung di kemudian hari untuk menjadi kader penerus bangsa seperti Aisyah hari ini, ya. Yang selanjutnya capek ya Nahla. Tapi dalam persepsi kami, kalau misalkan semuanya ini diukur dengan uang nggak akan pernah bisa terhitung. Tapi karena faktor keikhlasan dan ada tumpang tindihnya, ada tukar baliknya, sehingga bisa seperti hari ini. Harapan Nabi untuk kalian mungkin bisa didengar oleh para pemirsa, jangan tinggalkan kami hanya karena sebatas keperluan finansial, ya. Yang sudah dihadirkan seperti kami yang siap untuk mengabdi di daerah Cetrum, kalian juga harapan kami di Nahla juga demikian. Yang selanjutnya mungkin ada pesan-pesan untuk para adik-adik wali dari ISPI di kemudian hari terhadap Nahla kepada adik-adik. Silakan. Berapa kalimat aja? Harapannya misalkan contoh dari Abi, Nahla ini punya sebuah pohon banyak buah, tugas kalian petik buahnya. Nah itu contohnya dari ISPI, ya, silakan. Yang intinya apa ya? Intinya sama-sama berjuang demi agama Allah, karena kedepannya semakin banyak persaingan yang emang dari luar yang bisa menggoyahkan keimanan kita. Ya, maka salah satunya adalah yang paling aman di ma'had. Ya. Dan kalau berbicara ma'had di luang lingkup kita adalah Nahla. Aisyah sendiri? Karena nama kita Nahla, lebah, jadi kita harus jadi lebah. Ini dah lumayan tua bijaknya. Ini sama tadi kayak Mardi ucapin. Jadilah seekor lebah yang menghasilkan madu yang merupakan jadi obat dari segala penyakit, segala kalayak. Dan siap untuk kompak. Iya. Siap untuk menyengat siapa yang batat, yang bandel. Dan kita tidak pernah takut dengan yang namanya lawan. Dan itu sudah kita praktek. Ini kita sudah season ketiga, insya Allah keempat kita para pemirsa Nahla sudah
melalang buana di Kota Lok Sumawe ke 3 kecamatan. Dan insya Allah akan kita Ya, insya Allah, ya. Mengikuti jejak Rasulullah begitu. Iya, tepat dari Mekah ke Madinah. Nah, dari Mekah ke Habsyah, dari Mekah ke Taif. Nah, jadi itu hijrah itu sebuah kemestian. Apalagi kita hari ini no problem. Yes. Tidak ada masalah. Cuma karena ada beberapa hal yang membuat kita kurang nyaman, kita pindah ke Kedai Aceh, dan di sini alhamdulillah akan kita berikan sesuatu yang bisa dihisap madunya oleh penduduk sekitar, ya kan? Hari ini tepat hari ini ya, dua orang lagi santri baru masuk. Insya Allah setelah makan nanti coba kami tanya lagi. Iya, masalahnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang, udah daftar di sebuah sekolah, nggak kita sebutkan namanya, hadir karena tahu. Orang bijak pasti tahu. Iya, gini, orang yang pandai itu tahu yang mana emas, yang mana yang bukan emas. Kuning itu bukan semua kuning bagus. Ada yang kuning bau. Nggak perlu disebutkan namanya ya. Ada yang kuning berharga. Walaupun dicampakkan kuning ini dalam kuning itu tetap tidak akan menyatu. Dan insya Allah itu yang akan kita hasilkan di sini. Seperti yang kita terapkan hari ini, anak-anak sudah dominan 80% yatakallam bil lughah al-arabiyyah. Bahkan hari ini kan datang seorang cowok yang kece walaupun tubuhnya hitam yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, Asrar, sudah dapat legalitas dari kampung Inggris di Pare. Maksudnya tempatnya ya di Bogor. Pokoknya kampung Pare kan. Pare udah dapat. Hari ini datang juga bukan berbicara anggaran, dia pengen memberikan yang terbaik untuk anak lah. Bahkan dia tinggalkan tokonya di sana loh. Dia jualan grosir ayahnya. Tapi karena tahu anak pengen menerapkan bahasa Inggris, dia korbankan di sana untuk hadir ke sini. Ada Aisyah yang bisa English language ya. Hadirin Nabi nanti ya. Jangan sampai ngomongnya hati-hati di jalan, hurt in the way. Tapi kameramen itu Fayyad Abizar pandai bahasa Inggris. Kemarin ya bantu jawab soal tes bahasa Inggris ya. Udah malu sendiri dia. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya dengan Fayyad Abizar ya. Tapi walaupun sudah jadi guru, jangan lelah untuk mencari ilmu. Abi juga akan mencari ilmu seperti kemarin ngaji dengan Ayah Cetrung. Nanti insya Allah ngaji dengan abu-abu yang ada di Lok Sumawe seperti Abu Manan, Abu Asnawi, yang semuanya ilmu akan dibawa kepada kalian. Kalian nanti akan memberikan kepada adik-adik. Dan insya Allah ini di kemudian hari kita akan beberapa hari ke depan akan buat lomba adanya memperingati Muharram. Apa saja yang ada lombanya di dalam? Ada tahfidz, kitab kuning, puitisasi Quran. Puitisasi Al-Quran. Kemarin yang juara 3 se-Sumatera Yulia Pratiwi baru aja masih segar. Malah Aisyah sama Yulia itu dan 15 piala dan 30 piala di MTQ itu dalam kondisi kita yang lagi diterpa oleh badai yang luar biasa ya. Alhamdulillah masih bisa bangkit. Bisa. Karena kreatif tidak ada orang kreatif itu tidak akan ada seseorang yang mampu menghentikan mereka. Nah, karena kreatif itu tidak bisa berhenti. Setiap duduk yang terbayang dalam pikirannya, apalagi yang harus dilakukan demi bermakna hidup. Ya, lebah itu kreatif. Walaupun diusir pindah gitu, tapi tetap bisa nyangkut di pohon hidup juga. Saking kreatifnya, kadang-kala tempat nyangkut baju itu dibuat dari pohon, dari atau ada yang lain, ya kan? Listrik gitu hidup juga. Ya, apalagi, Bari? Lomba-lomba yang ada pidato bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Aceh. Udah tahun lalu ya.
debat. Debat juga. Ada nanti tahsin buat anak kelas 1 ya. Tahsin buat anak kelas 1 yang terakhir cerdas cermat, seputaran kitab, seputaran pelajaran yang pernah dipelajari di An-Nahlah. Yang semua terdiri dari berapa kabilah? 6 kabilah dari ratusan santri. Insyaallah mereka akan memperebutkan. Bahkan yang paling menarik kita buat piala sendiri. Iya, sendiri. Ambil Ustaz Pait yang hadana. Iya. Itu piala yang Itu tempahan. Ini ingin dijelaskan kepada pemirsa. Yang apes. Yang apes yang kaca tuh Abi. Yang Afes kaca, Abi dapatkan ide saat kan kita sering ikut lomba. Perhatikan piala Pascal. Jadi lihat piala mereka akrilik tapi. Jadi akrilik ini waktu cuma tinggal 3 hari, kayaknya nggak sempat diputar cerita. Ada kaca, kan banyak kaca dulu di sana kita yang nggak terpakai kan. Angkut, bawa ke tempat Cik Pun. Setelah dipotong beliau yang rapiin, batangnya beliau yang buat tempatnya. Ide dari Abi ditanya, desain posternya Pak Alim. Jadi semua APES itu lomba bukan internal ya, eksternal. Semua berpendapat membayangkan bahwa piala itu ditempah. Tapi saya jelaskan saat penutupan. Itu buatan tangan lebah-lebah An-Nahlah. Mereka kagum, ya kan? Dengan ide kreatif Abi kita. Iya, yang selanjutnya ada kayu ranjang. Kayu ranjang nih Pak ya. Kayu ranjang yang tidak terpakai lagi, hampir dimakan oleh Rayap. Oh, bukan. oleh kamu. Rayap dalam bahasa Aceh kamu. Bukan antar, gitu ya? kamu. Kamu. Jadi mikir, ini kayu ini kayak mana bisa jadi piala? Duduklah kurang lebih setengah jam, sambil browsing, dapatlah bentuk nggak sama tapi idenya di situ. Akhirnya jumpa Pak Cik Pun, bawa ke ketam, halusin, kayak gini bentuknya, gambar pakai tangan. Habis itu kasih bentuk ini untuk Pak Alim desain karena spesialis baliho dan desain. Pak Alim, kepala SMP. Jadi beliau yang desain. Ini ya tetap sama nih. Ini kayak kita buat dulu, Fayet buat dulu. Kita print jadi di kantor. Yang nama juara ini, yang didesain atasnya aja. Insyaallah tahun ini kita buat lagi. Artinya apa? Kreatif itu tidak mengenal ruang dan waktu. Nah, selagi ada masanya. Karena kita dapat piala banyak kan bermotif, jadi bisa menganalisa ada piala-piala yang kita dapatkan. Insya Allah hadana kali ini akan kita buat piala yang bahkan ada piala juara umum. Iya ada di Yang kemarin itu yang diperebutkan nanti. Yang diperebutkan nanti di pustaka. Sedangkan yang piala kecil-kecilnya kita desain bersama, ya kan? Juara umum, ketua panitia sudah tadi. Insya Allah akan kita laksanakan. Insya Allah. Pak, pesan di dalam bahasa Indonesia. Pesan kami terutama jangan lupa kunjungi Mahat tercinta An-Nahlah dan ambil karena di sini ada ustaz-ustaz yang kecil. Tapi ini gak kecil lagi ya, karena belum sempat ke barber. Udah disampaikan sama orang nih, udah kayak orang hutan. Udah, jangan lupa kunjungi An-Nahlah Mahat tercinta. Juga kunjungi juga channel YouTube Abi kita, Abi Taufik Kurumi Official. Dan termasuk bahagian daripada YouTube An-Nahlah. YouTube An-Nahlah. Satu lagi kita itu akan pulang ke suatu tempat di mana tempat itu akan kekal selamanya. Insya Allah. Bagi yang ingin mendonasi silakan hubungi kami ya. Boleh nanti ya, taruh nomor HP di video sebelumnya, lupa kita. Kita taruh di deskripsi ya. Siapa tahu ada hamba Allah yang ingin mendonasikan. Ada kawan Nabi yang dari jauh di sana lewat kita bisa kemarin menginvestasikan anggaran